Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menyampaikan kita di bulan yang mulia ini. Akhirnya kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Dan bulan ini tentu bulan yang sangat kita nantikan. 11 bulan kita menanti setelah perpisahan dengan Ramadan yang lalu. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan pula di bulan ini. Dan kalau kita melihat, tentu banyak di antara saudara kita, kerabat kita, kawan kita yang mungkin tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Mereka terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan sekali lagi di bulan Ramadan, maka hendaknya kita benar-benar memaksimalkannya. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkannya. Karena di bulan Ramadan sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka tidak ada hal yang paling kita harapkan dengan tibanya bulan Ramadan ini melainkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena kalau sampai di bulan Ramadan saja kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, maka di waktu yang mana lagi kita akan berubah? Makanya Nabi SAW mengatakan, faman hurima khairuha atau faman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, sungguh dia terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa menjadikan orang lebih baik, lalu apa yang mau diharapkan di bulan-bulan yang lainnya? Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu momen bulan Ramadan yang insyaallah kita benar-benar menyadarinya adalah di sini kita menjumpai banyak di antara orang-orang atau kaum muslimin yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari dosa-dosa yang telah berlalu. Inilah saatnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tema, yaitu bagaimana caraku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita membahas cara bertaubat ini, perlu kita ketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua ini pasti pernah berbuat dosa.
kita pasti pernah berbuat kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah dengan ampunannya. Jadi bisa kita bayangkan, kita ini berbuat dosa, seandainya Allah itu tidak memiliki sifat pemurah, tentu kita pasti akan disiksa secara langsung dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Namun tatkala kita berbuat dosa dan kita menjumpai Tuhan kita itu Maha Pemurah dengan ampunannya, maka disinilah kita bisa merasakan betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Siapapun kita yang pernah berbuat dosa, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa seluruhnya. Ini yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita banyak dosa, merasa banyak dosa dan kesalahan, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Masih ada waktu untuk bertaubat, karena Allah akan mengampuni dosa tersebut. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Dia Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar. Selama ruh belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah akan mengampuni dan menerima taubat hamba-hambanya segala macam dosa, sampai pun dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dibawa sampai mati. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni, atau sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya, kalau seseorang berbuat syirik kepada Allah lalu dia mati dengan membawa dosa syirik tersebut, maka dialah orang yang tidak akan diampuni. Namun kalau semasa hidupnya dia bertaubat dari kesyirikan, dia istighfar atas dosa-dosa kesyirikan, maka Allah mengampuni semua dosa. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis qudsi, itu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni bagimu atas apa yang telah terjadi, ala ma kana fika, pada dirimu. Maksudnya dosa-dosa apapun itu akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. La ubali, dan aku tidak peduli. Allah Subhanahu enggak peduli dosa apa itu, perbuatan apa itu, selama seorang hamba yaitu berdoa kepada Allah dan berharap kepadanya, Allah akan ampuni. Ya bani Adam, wahai anak Adam,
Lau balagat dunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai, yaitu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni bagi dirimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan menjumpaimu, akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula berupa ampunan. Lihat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli betapa banyaknya dosa-dosa kita. Selama kita berdoa kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita beristighfar kepada Allah, selama kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun kita mati juga masih membawa dosa, tapi itu bukan dosa kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan sebesar itu pula. Kalau dosa kita sepenuh bumi, maka akan didatangkan dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa-dosa yang telah kita perbuat, apabila kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengampuni. Dan di antara momen yang paling pas untuk kita kembali kepada Allah adalah di bulan Ramadan. Terlebih sebagaimana yang kita dengar dan sering kita, yaitu mendengarkan hadis yang sering dibacakan ketika datang bulan Ramadan, yaitu hadis pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun ada satu hadis yang mirip dalam riwayat Ibnu Majah yang ada tambahan lainnya. Yang ini terkait dengan istighfar dan doa atau taubat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Apabila datang malam pertama di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, suffidat asyayatin, maka dibelenggulah setan-setan, wa maradatul jinni, dan juga pembesar-pembesar jin, wa ghulliqat ababun nar, lalu ditutup pintu neraka, falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka, wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintu surga yang tertutup, yang terkunci. Wa nada munadin, maka ada seorang yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin mencari kebaikan, sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang ingin mengamalkan keburukan, hentikanlah. Walillahi utaqa'u minan nari, dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan bulan yang paling pas untuk menjadi orang yang lebih baik.
Karena segala macam hal-hal yang mengarahkan kepada itu ada di bulan Ramadan. Setan dibelenggu. Padahal selama ini yang suka menggoda kita dan membisikkan kepada kita hal-hal yang tidak baik syaitan. Meskipun masih tetap juga ada maksiat, dan maksiat tidak akan luput dari godaan syaitan. Oleh karena itu di dalam hadis ini disebutkan setan seperti apakah yang dibelenggu, yaitu wa maradatul jin, pembesar-pembesarnya jin. Ini mengisyaratkan, sebagian para ulama kita menjelaskan, kalau setan-setan yang kecil, setan-setan yang kelas teri itu masih bisa mengganggu manusia. Makanya orang-orang yang sampai tidak berubah di bulan Ramadan, masih tetap melakukan keburukan di bulan Ramadan, maka dia levelnya cukup digoda dengan setan yang kelas teri tadi. Tidak perlu setan yang besar untuk menggoda orang-orang macam ini, karena imannya yang sangat minim sekali, maka dia cukup digoda dengan setan-setan yang kelas teri. Nah, setan-setan yang besar ini dibelenggu. Dari sinilah orang-orang yang mungkin imannya baik tidak mudah tergoda, sehingga bisa berubah menjadi baik. Demikian pula pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Ini adalah hal yang seharusnya menjadi momen penting untuk kita berubah menjadi baik. Seakan-akan hawa untuk melakukan kebaikan itu terbuka lebar, atau benar-benar berhasrat kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam tindakan keburukan seakan-akan dimudahkan bagi kita untuk, yaitu tidak melakukannya, untuk menghentikannya. Dan ini kita rasakan berbeda sekali ketika di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula orang-orang ini diseru, orang yang menginginkan kebaikan sambut bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Jadikan ini sebagai momen kita berubah. Dan di antara kebaikan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita lakukan sebelum kita bertobat kepada Allah? Apakah kita masih melakukan maksiat seiring dengan perbuatan taat kita? Maka tentu saja tidak, jamaah sekalian. Hentikan dulu dosa-dosa kita, baru kita bangun dengan amal-amal saleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Dan perbuatan buruk itu bisa dihapus dengan taubat. Di antara hal yang menghapuskan keburukan-keburukan adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan kalau kita ingin kebaikan. Demikian pula Allah mewanti-wanti di dalam hadis ini, orang yang ingin melakukan keburukan, hentikan, stop. Cukup. Jika selama ini di luar bulan Ramadan Anda masih melakukan maksiat, maka sekarang bulan Ramadan, hentikan. Dan Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya memiliki beberapa hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Di antara hal yang menunjukkan kepada kita, bisa jadi di antara orang-orang itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dosa-dosa mereka sehingga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sangat merugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak menjadikan dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau sampai ada orang semacam ini, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, Jibril ketika menyampaikan hal ini, beliau memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengucapkan amin. Kalau sampai ada orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang celaka. Aminkan. Maka Nabi mengatakan amin. Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketika masuk bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu amin, aku mengatakan amin. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Kalau sampai bulan Ramadan sekali lagi tidak dijadikan momen untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sehingga di Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya, maka celakalah orang semacam ini. Dan di awal tadi sudah kita sampaikan menyinggung hadis dalam riwayat yang lain, faman hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang dari berbagai macam kebaikan yang ada. Bahasa mudahnya, kalau di bulan Ramadan saja tidak ada perubahan, kita mau berubah di bulan apa? Mau cari bulan yang mana lagi untuk menjadikan momentum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan saja tidak kita manfaatkan? Nah, karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan lagi kepada kita, jadikanlah bulan Ramadan ini momen untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang taubat atau bagaimana caraku bertaubat, maka yang umum disampaikan itu adalah pembahasan tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Biasanya kan seperti itu. Gimana caranya bertaubat? Ya harus memenuhi persyaratan bertaubat. Dan pembahasan tentang syarat diterima taubat mungkin sudah cukup banyak. Dan itu berkutat pada setidaknya 3. Yaitu yang pertama, meninggalkan atau menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Ya, menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulanginya. Perhatikan ya, bertekad untuk tidak mengulanginya, bukan tidak akan mengulanginya. Apa bedanya? Kalau bertekad tidak mengulangi, ada kemungkinan dia akan terjatuh pada kemudian hari, di kemudian hari yang lain. Di hari ini dia bertekad, tapi ternyata dia terjatuh pada dosa di kemudian hari. Ini kalau apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau tidak akan pernah mengulangi, maka mustahil ini terjadi pada kita. Kalau sampai di antara syarat diterimanya taubat tidak akan mengulangi dosa, maka mungkin kita tidak ada yang diterima taubatnya. Kita sudah berniat, bertekad, tapi ternyata kita terperosok di jurang yang sama. Kalau sampai seperti ini syarat diterimanya taubat, maka tentu mungkin tidak banyak di antara kita yang diterima taubatnya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, bukan tidak akan mengulangi dosa, tapi bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Yang penting kita berniat dan berazam, ya, tidak mengulangi dosa. Perkara nanti ternyata jatuh pada dosa, maka kembali lagi, kalau kita bertaubat dengan taubat yang sama, maka akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubat kita. Namun tentu saja innamal a'malu binniat.
Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Apakah kita benar-benar bertaubat nasuha, atau kita hanya berucap saja saya sudah taubat tapi hatinya belum. Maka tentu ini kembali kepada niat. Tapi kalau seandainya ada orang yang benar-benar berniat tidak akan melakukan dosa lagi, namun ternyata dia terjatuh pada dosa yang sama, maka masih ada harapan untuk bertobat kembali. Dan itu terus menerus. Ya. Makanya di antara tafsir yang disebutkan oleh para sahabat, orang yang munib, orang yang inabah, itu adalah alladzi yuznibu wa yastaghfiru wa yuznibu wa yastaghfiru, yaitu orang yang pernah berbuat dosa kemudian beristighfar, kemudian jatuh pada dosa lagi, kemudian beristighfar. Ya, sampai pun berulang kali, selama dia istighfarnya benar dan taubatnya benar, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa. Dan yang ketiga, kalau itu adalah hak sesama manusia harus diselesaikan. Ya. Kalau ada harta yang diambil lalu dia bertaubat, maka selain dua syarat ini, nyesal dan bertekad tidak akan mengulangi, maka dia harus mengembalikan harta tersebut, meminta penghalalan dari orang yang telah ia ambil hartanya. Dan kalau ini sudah diselesaikan di dunia, maka insya Allah di akhirat tidak akan ada urusan lagi. Tapi kalau sampai belum selesai di dunia, maka sekalipun dia sudah bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, tetap akan ada hisabnya di akhirat. Dan Allah Maha tahu berapa bagian orang yang menzalimi tadi, pahala yang akan dialihkan kepada orang yang terzalimi. Nah, ini pembahasan yang cukup umum jemaah sekalian tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Namun bukan ini pembahasan kita. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara bertobat, cara real untuk bertobat. Artinya setelah kita memutuskan untuk bertobat, ya bahasanya orang sekarang itu kalau kita sudah hijrah, lalu apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita benar-benar menjadi pribadi yang baik setelah kita memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini akan kita sampaikan satu hadis, atau lebih tepatnya athar. Ya. Athar dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mengisyaratkan tentang orang yang telah terjatuh pada suatu dosa lalu dia meminta saran dan masukan kepada Abdullah bin Abbas apa yang harus dilakukan. Kita bacakan athar ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikisahkan oleh Atha bin Yasar, muridnya Ibnu Abbas. Jadi Atha bin Yasar ini menceritakan tentang Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun, bahwasanya dia pernah didatangi oleh seseorang. Faqala, lalu orang ini berkata kepada Ibnu Abbas, inni khatabtum ra'atan, sesungguhnya aku pernah meminang seorang wanita, melamar seorang wanita, fa'abat an tankihani, namun ternyata ia enggan untuk kunikahi. Jadi lamarannya ditolak. Wa khatabaha ghairi, di lain waktu ada laki-laki lain yang melamarnya. Fa ahabbat an tankihahu, lalu ia diterima. Faghirtu 'alaiha,
maka aku pun cemburu. Faqataltuha, lalu aku pun membunuhnya. Yang dibunuh siapa di sini? Kira-kira siapa yang dibunuh? Yang wanita. Ya. Laki-laki enggak tahu urusan. Enggak tahu dia ditolak atau ada laki-laki lain yang melamarnya, enggak penting, yang penting dia melamar seorang wanita diterima. Tapi wanita ini kan yang jadi masalah. Kenapa ketika aku lamar ditolak, dia yang lamar diterima? Daripada begitu dibunuh saja biar enggak ada yang mendapatkan dirinya. Ini dosa jamaah sekalian, jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Makanya dia menyesal, faqataltuha. Maka aku pun membunuh wanita ini karena cemburu tadi. Fahal li min taubah? Maka apakah ada kesempatan taubat buatku? Ini kata pemuda tadi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan jemaah sekalian. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, ummuka hayyatun, apakah ibu masih hidup? Qala la, maka pemuda tadi mengatakan tidak. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla. Kalau gitu kamu bertobat kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Maka pemuda ini pun mendapatkan nasihat seperti itu. Nah, perhatikan, yang melihat kejadian ini, yang menceritakan kejadian ini akhirnya sampai kepada kita adalah Atha bin Yasar tadi, muridnya Ibnu Abbas. Maka ia mengatakan, fadhahabtu fasa'altu ibna Abbasin. Maka aku pun menghampiri Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya, lima sa'altahu an hayati ummi. Tadi kenapa Anda bertanya tentang kondisi ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Perhatikan jemaah sekalian. Ya. Orang tadi mengatakan, apakah ada kesempatan taubat buatku? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ibu masih hidup? Ternyata tidak. Bahasa kita, apa kaitannya? Maka ini pun ditanyakan oleh Atha bin Yasar. Maka kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kesimpulan yang sangat jelas, cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan ibu kita. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian bukan tanpa alasan. Hanya banyak dijumpai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhitung tentang kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua secara umum dan berbakti kepada ibu secara khusus. Di antaranya Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu, 3 kali ibu. Baru yang keempat, ayahmu. Ya. Dan para ulama kita menjelaskan di antara hikmahnya ibu disebutkan 3 kali, karena ibu ini merasakan 3 momen krusial setidaknya tatkala ia memiliki seorang anak. Yang pertama saat ia mengandung, yang kedua saat ia melahirkan, dan yang ketiga saat ia menyusui. Ya, ini diantara hikmahnya. Adapun mengapa disebutkan 3 kali, alasan utamanya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi SAW
tidak mengucapkan 3 kali itu tanpa ada alasan. Iseng gitu ya, 3 kali. Hanya disebutkan iseng tanpa makna, tidak. Ada maknanya. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita ya tadi. Ya. Jadi ibu itu mengalami masa-masa yang cukup menentukan, yang sangat krusial. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Abbas merasa cara orang bertaubat yang benar itu bukan hanya sekedar ya tadi bertobat kepada Allah lalu tidak mengamalkan apa-apa. Dan memang kita saksikan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ada perubahan, kebaikan. Dulunya enggak salat, sekarang salat. Ya. Dulunya enggak ke masjid, sekarang ke masjid. Baik ini. Tapi apakah dia sudah perbaiki hubungannya dengan ibunya? Disitulah momen atau hal yang paling penting. Artinya dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia durhaka sama ibunya. Meskipun dia mengatakan sudah taubat. Maka apa artinya jemaah sekalian? Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya surga itu di bawah kaki ibu. Al-jannatu tahta qadamaiha. Jadi bukan tanpa makna. Karena memang benar-benar yang menentukan kita selamat dunia dan akhirat selain kita perbaiki hubungan kita dengan Allah adalah bagaimana kita berbakti kepada seorang ibu. Nah, di sini ada penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu taala. Tatkala Ibnu Abbas mengatakan ummuha hayyatun, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Syekh Abdul Razak menjelaskan li'annaha tharwatun 'azimatun fi babi raf'id darajat wa takfirid dzunub. Karena ibu itu adalah ibarat kekayaan yang besar di dalam mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Artinya orang itu benar-benar memiliki kekayaan yang melimpah dalam bab akhirat. Diangkatnya derajat seseorang dan diampuni dosa-dosanya itu kalau dia punya ibu. Masih ada ibu yang ada di sisinya, masih hidup ibunya. Kalau dalam bab dunia kekayaan yang melimpah ya harta. Tapi dalam bab akhirat, bagaimana agar derajat kita tinggi di sisi Allah dan diampuni dosa-dosa kita? Ya kalau kita punya ibu. Tapi kekayaan ini tidak akan bermanfaat kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, caranya bagaimana? Ya berbakti kepada ibu. Di saat itulah kita benar-benar bisa merasakan kekayaan ini, bisa menikmati kekayaan tersebut. Ya, dengan berbakti kepadanya. Nah ini. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya seorang ibu di sisi seorang manusia. Kalau sampai ibunya itu dalam keadaan hidup lalu tidak menjadikan seorang anak itu diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, maka sungguh merugi. Maka dari itu cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau masih punya ibu, dia perbaiki hubungan dengan ibunya. Ya, hendaknya dia benar-benar berbakti kepada ibunya. Taib. Asar ini asar yang terdapat dari sahabat apa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita berpikir ini mungkin cuman ijtihadnya Ibnu Abbas atau mungkin hanya sekedar fatwanya Ibnu Abbas. Namun ternyata jemaah sekalian, terdapat
hal yang persis mirip pada sahabat yang lainnya. Itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini beda kasus, beda orang. Dan beda permasalahan. Kalau tadi laki-laki yang apa? Cemburu. Lalu dia ingin bertobat, lalu diarahkan untuk apa? Berbakti pada ibunya. Cuman qadarullah ibunya sudah mati. Jadi ya sudah, kalau gitu ya bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya seandainya ibunya masih hidup, maka pasti akan diperintah dan diarahkan untuk berbakti pada ibu. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas kepada Atha bin Yasar tadi. Hal yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu adalah berbakti kepada ibu. Nah, kisah yang kedua ternyata didapati pula dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Taisalah bin Mayyas. Ya, Taisalah bin Mayyas ini adalah seseorang yang terpengaruh dengan kelompok Khawarij. Dia mengatakan kuntu ma'an najadat. Aku dahulu sering berkumpul bersama orang-orang Najadat. An-Najadat itu adalah nisbah kepada seorang yang bernama Najdah bin Amir, yaitu salah seorang tokoh Khawarij di masanya. Nah, si Taisalah ini suka bergaul dengan pengikutnya Najdah tadi. Pengikutnya dinamakan An-Najadat. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Lalu aku terjatuh pada satu dosa yang tidaklah aku mengiranya melainkan ini termasuk dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Lalu aku pun menyebutkan perkara ini kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata, "Ma hiya?" Apa itu? Maksudnya, dosa apa yang telah kau lakukan? Qultu kada wa kada. Aku pun menyebutkan ini dan itu. Tidak disebutkan dosanya apa, namun yang jelas setelah Taisalah ini menyebutkan dosanya kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan laisat hadhihi minal kabair. Apa yang kamu sebutkan itu bukan termasuk dosa besar. Jadi ternyata keliru dia. Keliru menyimpulkan. Ya. Hunna tis'un. Lalu Ibnu Umar menyebutkan dosa besar itu diantaranya ada 9. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa qatlu nasmatin, membunuh yaitu suatu jiwa, wal firaru minaz zahfi, lari dari medan perang, wa qadful muhsanati, yaitu menuduh wanita baik-baik berzina, wa aklu riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa ilhadun fil masjid, berbuat zalim di masjid, walladhi yastaskhiru, orang yang sombong, suka merendahkan orang lain, wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis, itu termasuk durhaka. Artinya termasuk dosa besar. Taib, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak membahas nomor 1 sampai 8, itu pembahasan lain. Yang ke-9, Ibnu Umar menyebutkan termasuk dosa besar adalah membuat kedua orang tua menangis. Nah, lalu apa kaitannya dengan ibu? Kita lanjutkan asar ini. Qala li Ibnu Umar, setelah itu Ibnu Umar mengatakan kepadaku, itu kepada Taisalah bin Mayyas tadi, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Apakah engkau takut kepada neraka dan engkau ingin untuk masuk surga? Qultu, maka Taisalah mengatakan, wallah, iya demi Allah. Siapa yang tidak mau masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Maka Taisalah mengatakan, atau Ibnu Umar mengatakan, ahayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup?
Perhatikan, laki-laki yang ditanya siapa? Orang tua. Ibnu Umar mengatakan, apakah orang tua masih hidup? Maka Ta'isalah mengatakan, qultu indi ummi, aku masih punya ibu. Nah barulah Ibnu Umar mengatakan, fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalama, seandainya engkau berbicara yang lembut kepada ibumu. Setiap bicara, bicaranya yang lembut, tidak dengan membentak, tidak dengan bahasa yang kasar, lembut. Wa at'amtaha at-ta'am, dan engkau memberi makan kepada ibumu, mencukupi kebutuhan ibumu. Ya, la tadkhulal jannata majtanabta al-kaba'ir, maka sungguh engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menghindari dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lagi-lagi di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi kita diperlihatkan tentang kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua secara umum dan kepada ibu secara khusus. Dan di sini Ibnu Umar memastikan kalau kita berbuat baik kepada ibu dengan tutur kata dan kita mencukupi kebutuhannya dan kita menjauhi dosa-dosa besar, maka pasti akan masuk surga. Menunjukkan apa? Setelah kita melakukan dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita perbaiki hubungan kita dengan ibu kita. Inilah cara taubat yang benar. Dan sekali lagi, ini adalah sahabat yang berbeda dengan yang tadi. Tadi Ibnu Abbas, sekarang Ibnu Umar. Dan tentu saja mereka enggak janjian. Ketika ada orang konsultasi, dijawab dengan jawaban yang sama. Apakah orang tua masih hidup? Apakah ibu masih hidup? Ya, menunjukkan apa? Inilah yang mereka fahami dari guru mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan banyak hadis tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua secara umum dan berbakti kepada seorang ibu secara khusus. Nah, yang menarik di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah yang penting yang perlu untuk kita sampaikan di sini adalah Taisalah bin Mayyas tadi, ketika dia memiliki masalah, ketika dia ingin untuk berkonsultasi, dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini termasuk di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang punya masalah lalu datang kepada orang yang tepat. Karena apa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ada kalanya orang itu ketika punya masalah datang ke orang yang tidak tepat, lalu ternyata menimbulkan masalah yang lain. Di antara contohnya apa? Ada orang yang dia pernah melakukan dosa, dan ini kisah yang sangat masyhur. Dia pernah melakukan dosa membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat. Datanglah kepada seorang abid, ahli ibadah, tapi bukan ulama. Dia orang soleh, tapi dia tidak punya ilmu. Tanya kepada hamba atau orang soleh tadi, apakah ada kesempatan taubat untukku? Enggak ada.
Bagaimana mungkin 99 orang dibunuh, sekarang mau taubat? Nah, enggak bisa, dosamu sudah sangat banyak. Akhirnya dibunuhlah orang tadi. Kena berapa? 100. Artinya ya sudah, kalau enggak ada kesempatan taubat, pateni sisa naik. Untuk apa saya hidup kalau enggak ada kesempatan untuk bertobat? Dibunuhlah 100 orang. Namun ternyata di lain waktu dia menjumpai seorang ulama. Masih ada keinginan untuk taubat, tanya kepada dia, apakah ada kesempatan taubat untukku? Pergilah kamu ke negeri yang jauh dari negerimu. Fa inna baladaka baladasu, karena negerimu itu negeri yang buruk. Artinya apa? Ya karena kamu tinggal di negeri itu, makanya di antara sebab engkau berbuat dosa sehingga sampai membunuh 99 orang ditambah 1 orang jadi 100. Pergilah kamu ke negeri sana. Akhirnya apa? Dia melakukan perjalanan menjauh dari negerinya menuju negeri orang-orang saleh. Namun ternyata belum sampai tujuan sudah apa? Mati. Itu dikisahkan kalau malaikat itu berdebat antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya diputuskan bagaimana kita ukur jaraknya. Kalau dia masih dekat kepada negerinya sendiri, maka dia akan disiksa. Tapi kalau dia sudah lebih dekat kepada negeri orang-orang saleh, maka dia akan mendapat ampunan. Ternyata setelah diukur jaraknya masih lebih dekat kepada negeri orang-orang saleh, dan dia pun akhirnya diampuni. Dia jamaah sekalian. Diawali dengan apa? Bertanya kepada orang yang salah akan menimbulkan dosa. Dibunuh. Dan bertanya kepada orang yang tepat akan mendapatkan solusi. Nah, dari sini maka ketika seseorang itu punya masalah datang kepada seorang yang tepat, maka ini termasuk di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Ibnu Umar, datang kepada Ibnu Abbas, maka ini perkara yang sangat luar biasa, harus disyukuri. Dan kalau kita perhatikan hadis Ibnu Umar tadi jamaah sekalian, orang ini sudah di dalam otaknya itu sudah termasuki pemahaman Khawarij. Makanya di awal hadis dia ceritakan, saya memang berkumpul dengan orang-orang Khawarij, pengikutnya Najdah bin Amir, sehingga ketika aku melakukan satu dosa, maka aku merasa ini dosa besar. Ternyata setelah di-cross-check, dosa apa itu? Ini dan itu. Ternyata ini bukan dosa besar menurut Ibnu Umar. Menunjukkan kepada kita bahayanya berteman dengan orang-orang yang jahat, yang buruk. Ini bisa merusak pemikiran. Ini bisa apa? Mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, sesuatu yang bukan termasuk dosa besar dianggap sebagai dosa besar. Maka Ibnu Umar menjelaskan dosa besar itu ini dan itu. Nah, dari sini maka pemikiran orang-orang Khawarij ini sangat berbahaya. Bagi pelaku dosa kecil dianggap sebagai dosa besar. Dan orang kalau melakukan dosa besar, maka dia dianggap apa? Keluar dari agama. Makanya orang ini tanya, khawatir kalau dia melakukan dosa besar, saya harus berbuat apa? Karena menurut akidah Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, maka dia apa? Keluar dari Islam. Dan dia nanti akan kekal di neraka. Ya. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari dua asar ini, maka bisa kita simpulkan, cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan ibu kita. Memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita.
dalam masalah yang sepele hendaknya kita perhatikan. Mengambil yaitu kisah yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang sepele, tapi kita bisa ambil pelajarannya dan kita terapkan pada semua perkara. Apa itu? Ada seorang yang dia meninggalkan kedua orang tuanya untuk membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin untuk bergabung berjihad bersama Rasulullah SAW. Setelah ditanya, apakah orang tua masih hidup? Apakah sudah izin orang tuamu? Maka apa kata orang tadi? Dia mengatakan, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Izin tapi enggak diizinkan. Maka Nabi SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, kepada keduanya kamu berjihad. Dan Nabi mengatakan juga, wa adhikha kama abkaitahuma. Ya, dan buatlah keduanya, wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau tinggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Untuk jihad saja, untuk baiat yang disyariatkan, ini perlu izin orang tua. Kalau orang tua ridho, maka silahkan lanjutkan. Ya, sekarang kita jihad enggak, ngaji ya enggak, mau keluar enggak pamit orang tua. Sudah tahu ternyata orang tua sedih, lu kamu di sana atau ngapain kamu di sana? Akhirnya menangis. Maka kembali kepada hadis Ibnu Umar, membuat nangis orang tua termasuk di antara perbuatan durhaka. Nah, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, taubat kita kepada Allah dari dosa-dosa, maksiat-maksiat di bulan Ramadan ini, mari kita sempurnakan dengan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Jaga mereka berdua, bertutur kata, paling tidak ini bertutur kata, memberikan yaitu kecukupan, dan juga apa? Jangan membuat mereka berdua menangis. Minta izin kepadanya jika kita mau melakukan suatu perjalanan atau melakukan suatu aktivitas. Dan insya Allah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar akan menerima taubat kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, sehingga Allah akan menerima taubat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhol, silakan. Sampai jam 6 ini. Kelamaan ya. Tulisannya sampai jam 6. Ya. Ada yang sampaikan mungkin? Nah, ini sekedar renungan ya. Jadi kayaknya tidak ada yang ditanyakan, hanya sekedar renungan bersama, mengingatkan kita tentang bagaimana harusnya kita berbakti kepada orang tua secara umum dan kepada ibu secara khusus. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.